Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan modul praktikum unit 13, yaitu tentang teorema substitusi. Nah, ini modul sudah saya share. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan teorema substitusi. Nah, dalam praktikum ini praktikum sifatnya daring. Nah, jadi nanti menggunakan software yaitu Electric Circuit Studio. Nah, ini alat dan komponen yang dibutuhkan adalah di software Electric Circuit Studio. Yang pertama voltmeter 3 unit, kemudian ampermeter atau ammeter 3 unit, resistor 1 kilo ohm 1 buah, kemudian 2 kilo ohm 1 buah, 3 kilo ohm 1 buah. Kemudian sumber tegangan yang digunakan ada dua. Yang pertama sumber tegangan DC 10 volt 1 unit, kemudian sumber tegangan DC 5 volt. Nah, ini adalah nanti yang dibutuhkan saat membuat rangkaian untuk analisis atau teorema substitusi. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk teorema substitusi. Nah, jadi di sini langkah-langkah yang digunakan untuk mengimplementasikan teorema substitusi yang pertama adalah menghitung tegangan atau arus dalam suatu node yang akan disubstitusi. Jadi kita menghitung tegangan atau arus menggunakan analisis node yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian setelah kita menemukan tegangan dan arus, kemudian ganti rangkaian dengan sumber tegangan atau sumber arus yang telah dihitung. Selanjutnya, rangkaian dapat dianalisis seperti biasa dengan menggunakan rangkaian yang disubstitusi tadi. Nah, di sini gambar 13.1 merupakan contoh rangkaian yang akan diselesaikan menggunakan teorema substitusi. Nah, ini adalah rangkaian yang akan diselesaikan. Jadi, ini tadi rangkaiannya ada dua sumber tegangan, yaitu V1 dan V2. Kemudian di sini ada hambatan R1, R2, dan R3. Nah, di sini ampermeter, saya ingatkan lagi, ampermeter disusun secara seri ya. Ampermeter 1, 2, dan 3 ini disusun secara seri. Kemudian di sini juga ada voltmeter, voltmeter 1 dan voltmeter 2 ini disusun secara paralel. Kemudian voltmeter 3 pun juga disusun secara paralel. Nah, kita sekarang menggunakan analisis node untuk menentukan tegangan dan arus yang kita inginkan. Nah, pertama untuk menentukan VA dan VC kita bisa melihat VA di sini ya. Jadi kalau misalnya dalam prakteknya untuk menentukan VA berarti probe dari voltmeter yang merah itu di titik A, kemudian yang hitam itu di ground. Ini yang bawah adalah daerah ground. Kemudian jadi probe positif di sini, probe merah, probe hitam di sini. Itu adalah VA. VA ada di voltmeter 1. Kemudian VC itu di sini. Probe merah di titik C, kemudian probe hitam di ground. Nah, seperti ini voltmeter 3, ini adalah VC. Di mana besarnya VA itu adalah sama dengan V1, yaitu 10 volt, dan VC itu sama dengan V2, yaitu 5 volt. Jadi kita tidak perlu menghitung, dari gambar rangkaian ini sudah bisa kita tentukan besarnya VA dan VC. Nah, masing-masing ini ya, VA sama dengan 10 volt, dan VC sama dengan 5 volt. Nah, sekarang kita menggunakan analisis node. Kita tahu ini arus ya dari A ke B. Jadi kita perhatikan titik di sini ada 3 node ya, A, B, dan C. Kemudian tambah 1 node reference. Ya. Nah, ini ground, ya node referensi. Jadi di sini yang kita perhatikan adalah node B atau titik B. Nah, arus masuk itu dari I1, kemudian menuju titik percabangan yaitu titik B. Kemudian arus dibagi menjadi 2 yaitu I2 dan I3. Sehingga kalau kita menggunakan hukum 1 Kirchhoff, ketika ada arus masuk itu sama dengan arus yang keluar. Sehingga I1 besarnya sama dengan I2 ditambah dengan I3. Nah, ini ya. Nah, I1 sama dengan I2 ditambah I3. Jadi I1 kalau di semuanya ada di ruas kiri sama dengan,
maka I1 yang awalnya di sini positif dipindah ke ruas kiri menjadi min. Minus I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan 0. Ya, ini sama dengan I1 sama dengan I2 ditambah I3. Nah, sekarang kita cek. Ini dengan menggunakan analisis node, I1 itu adalah ini ya, I1 adalah tegangan AB dibagi dengan R1. Nah, kita ingat hukum Ohm ya. Hukum Ohm di mana arus sama dengan tegangan dibagi dengan hambatan. Yaitu VAB dibagi dengan R1 itu adalah I1. Jadi minus I1-nya diganti seperti ini. Kemudian ditambah I2. Nah, I2 kan di sini. I2 berarti dari sini. Titik probe-nya ini ya. Yang mengukur I2 itu adalah voltmeter 2. Probe merah itu di B, kemudian probe hitam ada di ground. Nah, I2 itu adalah ini ya. I2 adalah I2 dikali dengan R2 ditambah VC. Dikurangi VC, bukan ditambah ya. Jadi I2 adalah VB itu keseluruhan, VB dari sini sampai ground dikurangi VC. VC itu ini. Ya. Sehingga VB min VC baru dibagi dengan R2. Jadi VB dikurangi VC sama dengan dibagi R2. R2 adalah 2K. Itu adalah I2. Kemudian ditambah dengan I3 yang ini. Nah, di sini hanya melewati R3 saja, sehingga I3 sama dengan VB itu ini ya. Probe merah, probe hitamnya ada di ground, dibagi dengan R3. Ya, atau VB dibagi dengan 3K, sama dengan 0. Nah, oke, kita selesaikan menggunakan aljabar matematika ya. Nah, kita kalikan 6 semua. Kita kalikan 6. Jadi kalau dikalikan 6, maka kita akan mendapatkan minus 6 kali 10 kali 10 minus VB ditambah. Nah, ini ya kali 6 ini dibagi 2 sehingga tinggal 3. Ditambah 3 dalam kurung VB min 5 ditambah 2 VB sama dengan 0. Nah, K ini nanti juga hilang karena di sini 0 ya. Jadi kalau ini K dikalikan 0 ya 0. Jadi K-nya bisa dihilangkan. Nah, kita ketemu persamaan seperti ini. Kemudian kita sederhanakan, kita mendapatkan min 60 plus 6 VB plus 3 VB min 15 plus 2 VB sama dengan 0. Nah, kalau kita sederhanakan, yang VB kita operasikan dengan VB ya. 6 VB ditambah 3 VB, kemudian ditambah 2 VB. Nah, kita dapatkan 11 VB. Kemudian min 60 minus 15 itu min 75. Kalau kita pindah ruas menjadi plus 75. Sehingga 11 VB sama dengan 75. VB sama dengan 75 dibagi dengan 11. Hasilnya adalah 6,82 volt. Itu besarnya VB. Ya, besarnya tegangan VB ini ya. Nah, besarnya tegangan VB adalah 6,82 volt. Nah, setelah itu kita mencari I1, I2, dan I3. Kita tahu rumusnya I1 adalah VA min VB dibagi R1 atau 1K. Sedangkan I2 adalah VB min VC. Ya, dibagi dengan R2 atau 2K. Sedangkan I3 itu adalah VB dibagi R3 atau dibagi 3K. Nah, oke ini ya, I1. Nah, kita ke I1 dulu. I1 sama dengan VA min VB per 1K. Sama dengan VA-nya kita sudah tahu 10 minus VB-nya 6,82 ini ya, 82 volt dibagi 1K. Sama dengan, nah ini 3,18 dibagi 1K. Nah, ingat, kalau dibagi 1K berarti nanti satuannya menjadi miliampere. Ya. Kalau dibagi K ya, kalau K itu 1000. Nah, 3,18 dibagi 1 itu tetap ya 3,18. Karena di sini dibagi K atau dibagi 1000 maka di sini miliampere. Jadi I1 adalah 3,18 miliampere. Kemudian I2 sama dengan VB minus VC dibagi 2K. VB minus VC 5 dibagi 2K. Kita tahu VB adalah 6,82.
minus VC-nya 5 dibagi 2K. Kita dapatkan 1,82 dibagi 2K. Dibagi K itu miliampere. Nah, kita tinggal mengoperasikan 1 dibagi 82. 1,82 dibagi 2. Maka kita dapatkan 0,91 miliampere. Ini adalah I2. Selanjutnya kita ke I3. I3 adalah VB dibagi 3K atau VB dibagi R3. VB sama dengan 6,82 dibagi 3K. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dibagi K berarti satuannya arus menjadi miliampere. Nah, berarti tinggal 6,82 dibagi 3, yaitu 2,27. Nah, sehingga I3 besarnya 2,27 miliampere. Nah, kita sudah dapatkan I1, I2, dan I3. Nah, dengan menggunakan nilai VB di atas, kemudian kita menerapkan teorema substitusi. Nah, VB kita pegang ya ini ya, 6,82 volt, kita menerapkan teorema substitusi. Nah, yang pertama, ini rangkaian 1 dengan menghilangkan R1. Di sini tadi kan ada R1, kita cek lagi ke atas. Nah, ini kan ada R1 ya di sini ya. Kalau kita menggunakan teorema substitusi, maka R1 di sini kita hilangkan. Yang lain tetap, hanya R1 saja kita hilangkan. Nah, R1 kita hilangkan. Nah, kemudian setelah kita hilangkan, nah ini yang pertama ya, maksudnya rangkaian 1 dengan menghilangkan R1. Kemudian substitusi yang kedua, rangkaian substitusi yang kedua, nah yang dihilangkan adalah R2. R1 muncul lagi, tapi R2 ini dihilangkan. Nah, seperti ini ya, ini rangkaian kedua. Nah, sekarang kita menggunakan rangkaian 1 yang ini. Jadi gambar 13.2 ini adalah rangkaian 1. Nah, rangkaian 1 ya. Jadi sekarang kita bahas rangkaian 1 dulu. I3. Nah, I3 ya. I3 itu berarti yang lewat sini. I3 itu harus yang lewat sini. Kita tahu di sini tegangannya adalah VB ya. VB kalau misalnya kita menggunakan voltmeter, prop merah di sini, prop hitam di ground. Nah, kemudian VB dibagi dengan R3 dibagi 3K. Nah, ini ya. I3 sebenarnya VB dibagi R3 sama dengan 6,82 bagi 3K yaitu 2,27 miliampere. Kita dapatkan I3. Kemudian I2. Nah, kita cek di sini. I2 berarti VB tetap sama. VB prop merah di sini, prop hitam ada di ground. Nah, besarnya VB nah, kan seperti tadi. Nah, ini VB ya. Kita sudah tahu. Kemudian I2 adalah VB dikurangi V2 atau tadi VC ya, dikurangi V2 dibagi dengan R2. Nah, kita dapatkan ini ya, 6,82 yaitu VB, dikurangi V2-nya 5 volt, dibagi 2K. Kita dapatkan 1,82 per 2K yaitu 0,91 miliampere. Nah, kemudian di sini kita menerapkan hukum 1 ohm, di mana arus masuknya adalah I1, arus keluarnya I2 dan I3. Sehingga besarnya I1 itu sama dengan I2 ditambah I3. Nah, I1 sebenarnya I2 ditambah I3. 0,91 ditambah 2,273 miliampere. Kita dapatkan 3,18 miliampere. Nah, hasil ini sama dengan, seharusnya itu sama dengan analisis ketika mencari tegangan dan arus menggunakan analisis Node. Nah, yaitu di sini ya. Nah, ini harus sama dan memang sama persis ya. Nah, itu kita menggunakan rangkaian teorema substitusi untuk tipe rangkaian yang 1. Nah, sekarang kita tipe rangkaian yang kedua. Apakah hasilnya sama? Secara teori harusnya sama. Tipe rangkaian yang kedua yaitu R2 yang dihilangkan, R1 tetap. Ya, kita tetap acuannya adalah titik B ya. Jadi titik percabangannya ada di B. Tetap I1 itu sama dengan I2 ditambah I3. Nah, kita cek. Tetap kita mencari I3. I3 adalah VB dibagi dengan R3, sama ya. Nah, kita dapatkan 2,27 miliampere. Kemudian, nah, karena di sini yang kita hilangkan R2, maka yang kita cari bukan I2 dulu, tapi I1 karena di sini yang komplit, sedangkan di sini kan tadi dihilangkan. Nah,
Jadi kalau teorema substitusi seperti itu. Jadi di sini yang kita hitung dulu I1. Jadi I2 nanti kita menggunakan hukum 1 Kirchhoff ya. Nah, kita menghitung I1 dulu. I1 adalah VAB dibagi dengan R1. Ya, dibagi dengan R1. VAB adalah VA min VB ya. VAB itu adalah VA min VB. Dan bagi R1. VA sendiri adalah 10 volt minus VB 6,82 dibagi 1K. Kita dapatkan 3,18. Kemudian untuk menentukan I2 kita mengacu pada hukum 1 Kirchhoff, di mana I1 sama dengan I2 ditambah I3. Sehingga I2 sama dengan I1 dikurangi I3. Nah, ini ya, I2 sama dengan I1 dikurangi I3. I1-nya 3,18 dikurangi I3 2,27. Sehingga kita dapatkan I2 adalah 0,91 miliampere dan hasilnya sama ya. Jadi ketika kita menggunakan model atau tipe rangkaian 1 maupun rangkaian 2 untuk teorema substitusi, kita akan mendapatkan besarnya I1, I2 dan I3 itu sama atau identik, dan itu pun juga sama dengan cara menggunakan analisis node. Nah, hanya saja beda metode. Ya, beda cara menganalisisnya. Yang satu menggunakan node, yang satu menggunakan substitusi. Nah, itu tadi penjelasan terkait teorema substitusi. Nah, kemudian nanti silahkan. Nah, ini ada gambar pengamatan ya. Ada 3 gambar, 13.4, kemudian 13.5, dan gambar 13.6. Silahkan nanti ini dibuat di ECS ya, Electric Circuit Studio, kemudian silahkan nanti disimulasikan. Dan jangan lupa buat videonya, cara pembuatan rangkaian ini. Nah, hasilnya nanti silahkan ditulis di tabel 13.1, 13.2, dan tabel 13.3, sesuai perintah yang ada di sini ya. Silahkan nanti untuk tabel 13.1 berarti mengacu pada rangkaian ini ya, 13.4. Nah, nanti silahkan dibaca langkah percobaannya ini. Kemudian nanti silakan diisi VA, VC, VB, kemudian I1, I2, dan I3. Nah, ini hasil ECS ya. Jadi nanti dari simulasi ECS, yang ECS ini silakan dimasukkan di sini. Sedangkan yang hitungan ini adalah hasil sesuai yang ada di dasar teori ini. Nanti silakan dibandingkan. Apakah hasilnya sama? Kalau sama silakan dijelaskan. Pak, kalau hasilnya berbeda, kalau berbeda juga silakan dijelaskan. Nah, biasanya kalau berbeda jauh itu ada yang salah. Nah, bisa aja membuat rangkaiannya salah sehingga simulasinya salah juga gitu ya. Entah itu nanti pemasangan voltmeternya maupun ampermeternya salah, atau misalnya kutub dari V1 maupun V2 itu kebalik. Nah, itu bisa salah. Nah, nanti silahkan dimasukkan ke sini tabel 13.1, 13.2, dan 13.3. Kemudian kerjakan tugasnya ya. Nah, silahkan kerjakan, kemudian penjelasan tadi silahkan ditulis ulang untuk rumusnya, kemudian bandingkan dengan hasil simulasi menggunakan ECS. Kemudian silahkan tulis tangan ya jawabannya, rumusnya tadi, kemudian difoto atau di-scan, kemudian nanti silahkan dilampirkan di laporan. Kemudian video juga begitu, silahkan pilih salah satu dari gambar ini ya, di gambar pengamatan 13.4, 13.5, dan 13.6. Silahkan pilih salah satu, kemudian silahkan dibuat videonya. Cara membuat di ECS. Kemudian nanti videonya silahkan upload di Google Drive, dan linknya silahkan dicantumkan di laporan. Kemudian diupload ke e-learning. Nah, itu tadi penjelasan terkait modul praktikum daring tentang teorema substitusi. Jika ada pertanyaan atau misalnya perlu diskusi, silahkan replay di forum diskusi dan kuliah mandiri ya yang ada di e-learning. Nah, oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.